Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini ya, bersama saya Nia dan rekan operator Riki Seda. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Pemkab Manggarai Timur canangkan pencegahan stunting, dan saat ini sudah bersama kita di ujung telepon pendengar Kepala Dinas P2KB P3 Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Jeffrin Haryanto. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Jeffrin. Selamat pagi nih ya. Apa kabar pagi hari ini Pak Jeffrin? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, senang sekali ya bisa bergabung kembali bersama Pro 1 RRND pagi hari ini dengan topik wawancara kita yaitu Pemkab Manggarai Timur canangkan pencegahan stunting. Iya, apakah beberapa periode ini Pak Jeffrin di Manggarai Timur sampai dicanangkan pencegahan stunting ini ada peningkatan? Timur, sebenarnya yang menarik karena pemerintah Manggarai Timur kemarin merespon pencanangan penurunan stunting serentak itu dengan apa yang kami sebut sebagai 12 maklumat bupati ya. Gitu. Jadi kita mencoba menerjemahkan perintah dari pusat untuk penurunan stunting itu dalam 12 langkah cepat. Minimal untuk penimbangan Agustus kita mengalami penurunan. Gitu. Gitu. Oke. Ya. Iya, 12 langkah cepat mungkin bisa diinformasikan ada beberapa mungkin. Ya, cukup banyak ya. Jadi aksi yang dimaksudkan dengan maklumat. Kenapa kita menyebutnya maklumat? Karena kita pingin ini ada, selain ada efek himbauan, tapi juga ada efek ketaatan dalam pelaksanaannya. Dan ini dilakukan di semua posyandu. Jadi setiap posyandu, puskesmas, gereja, masjid itu memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran ibu hamil, kepada balita dan kepada calon pengantin, gitu ya. Lalu kemudian ada juga penegasan untuk setiap petugas KB, petugas kader KB melakukan pelaporan perkembangan anak melalui laporan tumbuh kembang anak. Jadi petugas-petugas ini wajib untuk melakukan pelaporan secara rutin dalam bulan ini. Kemudian termasuk juga calon-calon pengantin didata untuk kemudian diinformasikan di dalam sistem sehingga teridentifikasi. Lalu yang paling menarik adalah sebenarnya bagaimana maklumat ini wajib sampai ke level terendah, itu di level desa. Jadi desa diwajibkan untuk pertama melakukan pengkawalan dan pelaporan dan pelaksanaan serta pemantauan terhadap cek dapur mama di lapangan. Kalau ingat kita punya yang namanya program cek dapur mama, itu direplikasi sampai tingkat desa, jadi diawasi sehingga kapan saja bupati menelpon kepala desanya tahu siapa yang stunting di warganya, siapa yang bumil kek, siapa yang bumil beresiko tinggi, siapa yang punya balita, siapa keluarga beresiko stunting. Jadi dia harus mengetahui by name, by address gitu ya. Jadi jangan hanya tahu jumlah, tapi orang. Jadi akan secara randomize kita akan menelpon, selamat pagi Pak Kepala Desa gitu, good morning Pak Kades. Tujuannya untuk itu, untuk memastikan bahwa mereka tahu betul, mereka awasi, mereka pantau. Kita memang menargetkan sekarang orientasinya pada memastikan menekan serendah-rendahnya penambahan kasus baru ya. Jadi bumil kek itu kondisi energi kronik, bumil beresiko tinggi yang hamilnya terlalu sering atau terlalu cepat atau terlalu dini, atau dengan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit penyerta, atau bumil yang remaja-remaja yang memiliki HB rendah, atau bumil dengan HB rendah. Itu yang menjadi perhatian kita agar mereka tidak menyumbang atau menambah penambahan kasus baru stunting. Ya, jadi orientasinya adalah mencegah semaksimal mungkin supaya tidak ada penambahan kasus di bulan Agustus. Jadi ini yang kita kawal sebenarnya, bumil kayak ini gitu. Itu yang saya kira menarik dari apa yang dilakukan oleh Manggarai Timur, dan seluruh lapisan digerakkan ini. Semua orang sampai di bawah. Sekarang ini seluruh camat melakukan apel siaga untuk melakukan itu, pemantauan, penjagaan,
dan sebagainya itu nih ya. Itu yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Manggarai Timur. Iya. Itu yang dicanangkan kemarin atau beberapa yang lalu ya Pak Jeffrey? Beberapa hari yang lalu. Oke, itu Ya. semua Tapi kecamatan mulai masih ada yang hari ini, ada yang kemarin, jadi begitu secara reguler gitu ya. Jadi semua terlibat ya untuk Kabupaten Pemkab Manggarai Timur 12 kecamatan begitu ya Pak Jeffrey? Iya, semua kecamatan melakukan hal yang sama sampai di tingkat bawah dan melaporkan perkembangannya. Nanti akan ada tim TPPS kabupaten yang akan melakukan monitoring dan evaluasi dan juga melaporkan ini ke tingkat pusat. Gitu. Oke, kalau masih ada penemuan kasus stunting ya atau mungkin di lapis bawah tidak melaporkan, apa yang akan ditindaklanjuti oleh Pemkab setempat? Sebenarnya praktis sudah tidak ada yang luput dari perhatian ya, Iya. karena ini semua elemen berjalan gitu ya. Praktis tidak ada. Yang harus dipastikan bahwa mereka ini mendapat intervensi yang benar gitu, penanganan yang benar. Dicek dapur mama, kalau Nia ingat kita punya konsep cek dapur mama itu mengetahui apa soal setiap keluarga, misalnya kek, supaya intervensinya sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Misalnya jangan sampai dia sebenarnya bukan butuh susu, dia bisa mengakses susu. Ternyata dia butuh misalnya konseling karena dia misalnya tidak bahagia dengan kehamilannya. Maka intervensinya ya konseling. Jangan sampai begini, seluruh stunting itu penanganannya dengan intervensi yang sama, jadi seragam. Padahal kebutuhan tiap orang beda-beda. Itulah pentingnya yang bilang dengan cek dapur mama. Jadi kita menemukan soal dan mengetahui intervensi apa yang tepat untuk orang ini, sehingga tidak pakai sekolah yang seragam, karena ini tambahan dibagi susu semua karena ini makanan tambahan. Iya, padahal mereka tidak butuh itu, mereka butuh hal yang lain. Mungkin dia butuh sayur, mungkin dia butuh misalnya ayam atau daging protein gitu, mungkin dia butuh garam yodium misalnya. Kita temukan misalnya di dapurnya mereka tidak mengakses garam yodium, lalu ujuk-ujuk kita bantu dia dengan susu. Atau misalnya kita menemukan bumil-bumil kek itu kalau minum susu dia muntah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, lalu besok kita pakai bantuan susu lagi gitu, kan repot gitu. Nah, kita harus mencari alternatif lain yang sumber gizinya sama, asupan gizinya sama untuk mengganti susu tadi, tapi tidak mengurangi mutu gizinya gitu. Gitu kurang lebih begitu. Jadi, itu kalau kita by assessment, berdasarkan data lapangan, kita bisa menemukan intervensi yang benar. Jadi itu yang dipastikan sini. Betul dicek begitu ya. Jadi tidak asal memberi bantuan begitu Pak Jeffrey ya. Iya. Karena itu yang terjadi di banyak penjuru di Republik Indonesia ini. Jadi salah sasaran begitu ya. Menerjemahkan seluruh kebutuhan. Iya, akan bayangkan orang di pelosok ND diterjemahkan kebutuhannya dari Jakarta. Itu yang menurut saya harus ada otokritik. Kita harus melakukan evaluasi di lapangan. Kalau enggak, stunting nggak bakalan turun. Kami menurun cukup signifikan dari angka 13 dan hari ini ke 8,6 karena metodologinya kami audit. Gitu. Kalau banyak yang tanya kenapa Manggarai Timur penurunannya bagus, saya bilang karena kami melakukan audit terhadap metodologi. Metodologi itu harus dievaluasi. Kalau tidak tepat jangan dipaksakan. Ya gitu. Itu bisa ditiru oleh Pemkab lain ya strateginya begitu Pak Jeffrey. Seharusnya karena kami udah cerita ini kemana-mana gitu. Kalaupun di bulan Pak, besok di Hari Keluarga Nasional saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan ini. Pemerintah pusat meminta saya untuk mempresentasikan. Semoga ini bisa ditiru oleh banyak kabupaten. Ya nanti ke Jakarta untuk mempresentasikan ini ya Pak. Ya di Semarang. Hari Keluarga Nasional itu dia akan dipusatkan di Semarang dan kami diberi waktu untuk salah satu kabupaten yang diberi waktu untuk bisa bicara di forum itu. Ini juga merupakan komitmen bersama ya dari Pemkab Manggarai Timur untuk menekan angka stunting begitu ya Pak Jeffrey. Benar, paling penting kata kuncinya kolaboratif. Tidak bisa kerja sendiri barangnya. Ini sampai babinsa polisi terlibat ini, karena ada juga yang masa bodoh dengan hidupnya. Itu penting gitu. Iya. Sampai di level terbawah harus bergerak. Dan uniknya kalau butuh konseling ya sudah disiapkan gitu ya Pak Jeffrey ya. Pendamping keluarga itu dibekali dengan kemampuan mengkonseling, gitu ya. Kan kita punya pendamping keluarga di lapangan. Iya. Harapannya ke depan seperti apa, Pak?
Jeffrey? Harapannya adalah praktek baik ini sesuai dengan target-target kami. Kami mencapai target di angka 7 di akhir tahun atau tahun depan minimal. Dan kemudian kami akan mereplikasi pola ini dan kemudian menceritakan praktek baik ini ke banyak tempat supaya ini bisa ditiru dan maka angka prevalensi stunting kita bisa lambat laun dia akan menurun terus. Begitu nih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya pagi hari ini bersama Pro1 RND. Salam sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi. Florata pagi ini. Baik pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Jeffrey Haryanto, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan PMK Manggarai Timur ya, canangkan pencegahan stunting. Tetap stay bersama kami Pro1 RRI Indi.